Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum teknik tenaga listrik. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Mari Petri, NIM D400180105 kelas D. Peta konsep kali ini adalah tentang motor listrik. Motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu motor arus bolak-balik atau AC dan motor arus arah atau DC. Motor arus bolak-balik atau AC dibagi lagi menjadi dua, yaitu motor sinkron dan asinkron. Sedangkan untuk asinkron dibagi menjadi dua lagi, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Di sini kita akan mempelajari tentang motor arus bolak-balik AC maupun yang sinkron ataupun yang asinkron. Pengertiannya: motor sinkron, motor AC di mana pada kondisi stabil, rotasi poros sinkron dengan frekuensi arus yang diterapkan. Motor sinkron berfungsi sebagai motor AC, tetapi jumlah rotasi yang dilakukan oleh poros sama dengan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi arus yang diterapkan. Motor asinkron. Motor asinkron suatu motor yang dicatu oleh arus bolak-balik atau AC pada statornya secara langsung dan pada rotornya terdapat arus karena induksi dari stator. Arus rotor ini merupakan arus yang terinduksi karena adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Prinsip kerjanya: motor sinkron, pelitan medan terdapat pada rotor, pelitan jangkar pada stator. Suplai listrik bolak-balik atau AC membangkitkan fluks medan putar stator dan suplai listrik searah atau DC membangkitkan medan putar rotor. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Namun, dikarenakan tidak adanya torque start pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar terjadi coupling antara medan putar stator dan medan putar rotor. Motor asinkron. Bila motor induksi diberi sumber tegangan fasa, maka kumparan stator akan mengalir arus pada stator. Arus pada stator menimbulkan medan magnet. Arus tiga fasa akan menimbulkan medan magnet putar. Medan putar stator akan memotong batang konduktor pada rotor dan akan menghasilkan GGL. Karenanya tegangan GGL pada rotor dan rotor merupakan rangkaian listrik tertutup, maka akan menghasilkan arus. Arus listrik dalam medan magnet akan menimbulkan gaya pada rotor. Bila torsi yang dihasilkan oleh gaya pada rotor cukup besar untuk memikul torsi beban, rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. Komponen penyusunnya. Komponen penyusun motor sinkron yaitu ada dua. Yang pertama, rotor dan stator. Rotor berfungsi, rotor mesin berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Karena medan magnet rotor tidak lagi terinduksi, rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Yang kedua, motor asinkron. Motor asinkron terdapat beberapa komponen, ya seperti satu, stator berfungsi sebagai pembangkit medan di area rotor. Yang kedua, rotor merupakan sebuah lilitan tembaga bersifat dinamis. Lilitannya menempel dengan main shaft atau poros utama. Yang ketiga, main shaft merupakan sebuah logam memanjang dan dijadikan tempat untuk menempel beberapa komponen lainnya. Yang keempat, motor housing sebagai pelindung semua komponen motor listrik. Yang kelima, brush sebagai penghubung sumber arus listrik dengan rotor. Yang keenam, bearing sebagai bantalan agar putaran berjalan dengan mulus. Yang ketujuh, drive pulley mengirim putaran motor ke komponen lainnya. Hubung star delta. Hubung star dengan kebutuhan arus tinggi memberi hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah tetapi torsi yang tinggi. Ini digunakan untuk memulai putaran awal motor listrik. Yang kedua, hubung delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Rangkaiannya, prinsip kerja dari rangkaian ini adalah rangkaian star delta sangat sederhana, yaitu ketika tombol start ditekan sesaat, maka kondisi star akan aktif. Sesaat kemudian kondisi star akan mati bergantian dengan kondisi delta yang akan menyala.
Perpindahan antar kondisi start ke delta diatur waktunya secara otomatis oleh timer, yaitu sekitar 3 detik. Sedangkan tombol stop berfungsi untuk memutus aliran listrik ke seluruh rangkaian. Rumus perhitungannya, yang pertama kecepatan Ns sama dengan 120 kali F per P. Yang kedua slip pada motor, slip sama dengan Ns dikurangi Nr per Ns kali 100%. Yang ketiga arus daya dan tegangan, P sama dengan V kali I kali cos theta, I sama dengan P per V kali cos theta. D efisiensi daya motor sama dengan P output per P input kali 100%. Contoh soalnya, motor sinkron. Motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz, 3 fasa, kecepatan pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan kecepatan sinkron dari medan magnet. B. Slip. C. Kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,02. Jawab. Kecepatan sama dengan 120 kali F per P sama dengan 120 kali 60 per 6 sama dengan 7200 per 6 sama dengan 1260 rpm. 1200 rpm. Yang kedua mencari slip sama dengan Ns dikurangi Nr per Ns kali 100% sama dengan 1200 dikurangi 1140 dikali 100% per 1200 sama dengan 5%. Yang ketiga mencari kecepatan rotor S sama dengan Ns dikurangi Nr per Ns 0,02 sama dengan 1 dikurangi Nr per 1200, Nr sama dengan 1176 rpm. Yang kedua motor asinkron. Motor asinkron satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangan 30 ampere dan cos 75 lagging. Jika motor asinkron bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub dijalankan dengan putaran 1460 rpm, tentukan. Hitung daya input, efisiensi motor, putaran motor. Jawab yang A, daya input Pin sama dengan V kali I kali cos theta sama dengan 500 dikali 30 dikali 0,75 sama dengan 11,25 kW. Yang kedua, efisiensi motor sama dengan P out per P in dikali 100% sama dengan 10 kW per 11,25 kW dikali 100% sama dengan 88,88%. Yang ketiga, putaran motor Ns sama dengan 120 kali F per P sama dengan 120 kali 50 per 4 sama dengan 1500 rpm. Penggunaan motor sinkron. Dalam industri motor sinkron digunakan untuk pabrik bola, jam, pemutar rekaman, dan servo motor. Alasan penggunaannya adalah cara yang efisien untuk mengubah energi AC menjadi energi mekanik, dan yang lainnya adalah koreksi faktor daya. Yang motor asinkron digunakan untuk crane. Alasan penggunaannya merupakan alat untuk memindai vertikal maupun horizontal benda yang umumnya berat. Alat penggerak utamanya adalah motor asinkron 3 fasa karena ekonomis, konstruksinya kuat, dan cocok untuk tegangan tinggi. Konveyor. Alasan penggunaan, struktur motor asinkron 3 fasa lebih ringan 20% sampai 40% dibandingkan motor arus searah atau DC untuk daya yang sama. Harga satuan relatif lebih murah, perawatan motor lebih hemat. Apabila banyak salah kata dan salah dalam penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya.